Notasi balok merupakan sistem penulisan lagu atau karya musik lainnya yang dituangkan dalam bentuk gambar. Gambar-gambar yang melambangkan bunyi tersebut dituliskan dalam not balok sesuai dengan tinggi, rendah, dan sifat bunyi yang dilambangkan. Letak not dalam para nada. Letak not dalam para nada sangat tergantung pada dari sifat nada yang dilambangkan. Untuk menuliskan nama rendah atau nada tinggi, di mana 5 garis pada nada sudah tidak lagi mampu menampungnya, maka kita dapat menuliskannya dengan menggunakan garis-garis bantu not dalam para nada. Bentuk dan nilai not serta tanda diam. Sebuah not dapat mempunyai nilai 1/2 ketuk, 1 ketuk, 2 ketuk, 4 ketuk, dan sebagainya. Hal ini tergantung dari birama yang dipergunakan sebagai satuan ketuknya. Struktur notasi balok sendiri terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala not, tiang not, dan bendera not. Notasi balok berdasarkan ketukannya dibagi menjadi 8, yaitu not penuh atau 1 sama dengan nada 4 ketuk, berupa gambar bulatan kosong. Not setengah atau 1/2 sama dengan 2 ketuk, berupa gambar bulatan kosong dengan tiang. Not 1/4 atau 1/4 sama dengan 1 ketuk, berupa gambar bulatan dihitamkan dengan tiang. Not 1/8 sama dengan 1/2 ketuk, berupa gambar bulatan dihitamkan tiang dan 1 bendera. Not 1/16 sama dengan 1/4 ketuk, berupa gambar bulatan dihitamkan tiang dan 2 bendera. Not 1/16 sama dengan gambar bulatan dihitamkan dan di tiang dan 3 bendera. Tangga nada diatonis. Nada diatonis adalah tangga nada yang memiliki 7 nada serta memiliki 2 macam interval nada, yakni 1 dan 1/2. Diatonis berasal dari bahasa Spanyol, yaitu diatonikos, yang memiliki arti meregangkan, yang mana biasanya dipakai pada penyebutan tangga nada minor dan mayor. Pada skala teori musik, diatonis adalah komponen dasar musik dunia yang mempunyai 7 not berbeda di 1 oktav yang dapat kita jumpai seperti pada piano. Pada notasi solmisasi, not-not tersebut diantaranya do, re, mi, fa, sol, la, si. Pada umumnya si akan digambarkan dengan ti supaya huruf pertama di tiap-tiap not berbeda. Di dalam tangga nada diatonis juga terbagi menjadi 2, yaitu tangga nada minor dan mayor. Tangga nada minor. Tangga nada minor juga dibagi menjadi 3 jenis, antara lain tangga nada minor asli, tangga nada minor harmonis, serta tangga nada minor melodis. Tangga nada asli adalah tangga nada minor yang cuma mempunyai nada-nada pokok serta tidak memiliki nada sisipan. Minor harmonis adalah tangga nada minor di mana pada nada ketujuhnya akan dinaikkan 1/2 nada. Pada waktu naik serta turunnya nadanya akan tetap sama. Minor melodis adalah tangga nada minor di mana pada nada ke-6 serta 7-nya akan dinaikkan 1/2 nada pada waktu naik memakai simbol kres, lalu akan diturunkan 1/2 memakai simbol mol nada ketika turun. Contohnya yaitu contoh lagu wajib yang pertama Tanah Airku, contoh lagu anak-anak Bintang Kejora, contoh lagu daerah Kole Kole. Yang kedua tangga nada mayor. Skala mayor pada umumnya dimulai dari do di awal not serta akan diakhiri dengan not do yang lebih tinggi dari not yang pertama, serta pada umumnya akan lebih tinggi 1 oktav dari not yang pertama. Tangga nada mayor ini mempunyai 8 not. Interval diantaranya not 1 ini berurutan, yaitu 1, 1, 1/2, 1, 1, 1, 1/2. Contoh lagunya yaitu lagu wajib Berkibarlah Benderaku, lagu anak-anak Balonku,
Lagu daerah Kampuang Nanjau di Mato. Akord mempunyai arti yaitu kumpulan 3 nada atau lebih yang bila dimainkan secara bersamaan terdengar harmonis. Akord bisa dimainkan secara terputus-putus ataupun secara bersamaan. Contoh alat musik lainnya yang bisa memainkan akord adalah gitar, gitar akustik atau listrik, organ dan elektron. Ini tersebar hampir di seluruh pelosok negeri dan setiap daerahnya mempunyai ciri khas yang berbeda. Ciri-ciri musik tradisional. Musik tradisional memiliki karakteristik khas baik dari segi melodi, aransemen khas. Musik jenis ini tidak dapat ditulis atau didokumentasikan dan diturunkan dengan cara lisan. Berikut ini adalah ciri-ciri musik tradisional. Yang pertama, ide musik baik vokal maupun cara memainkan peralatannya ditularkan dan diwariskan secara langsung, tidak tertulis yang kemudian dihafalkan. Yang kedua, jika dengan vokal, syair lagunya harus berbahasa daerah. Yang ketiga, alunan melodi dan iramanya juga menunjukkan ciri khas kedaerahan. Yang keempat, menggunakan alat-alat musik kelas daerah. Selain 4 ciri di atas, berikut adalah beberapa ciri lainnya. Yang pertama, syair dan melodinya menggunakan bahasa dan gaya daerah setempat. Yang kedua, dipelajari secara lisan atau mulut ke mulut dari generasi lama ke generasi penerusnya. Yang ketiga, menggunakan instrumen atau alat musik khas daerah setempat. Yang keempat, cenderung dapat dipelajari secara lisan. Yang kelima, cenderung bersifat informal, meskipun beberapa seni musik tradisional dianggap sakral dan digunakan untuk upacara adat maupun keagamaan. Yang keenam, pengolahannya berdasarkan cita rasa masyarakat dan penduduknya, meliputi nilai kehidupan tradisi, pandangan hidup, pendekatan falsafah, rasa etis dan estis, serta ungkapan budaya lingkungan yang diterima sebagai tradisi pewarisan yang dilimpahkan ke generasi selanjutnya. Ketujuh, tidak memiliki notasi, artinya seniman musik tradisional langsung belajar dengan cara mendengarkan dan mempraktikannya tanpa melihat catatan atau not balok. Kedelapan, merupakan budaya turun-temurun dari masyarakat dan bahkan memiliki sistem pewarisan seperti upacara adat atau syarat adat tertentu yang dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Fungsi musik tradisional bagi masyarakat Indonesia secara umum ada 6 fungsi musik tradisional. Yang pertama, sarana upacara adat atau ritual. Yang kedua, pengiring tarian. Yang ketiga, sarana hiburan. Yang keempat, sarana komunikasi. Yang kelima, sarana pengungkapan diri. Yang keenam, sarana ekonomi. Fungsi musik lainnya yaitu yang pertama, sebagai sarana hiburan. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi, sebagai persembahan simbolis, sebagai respon fisik, sebagai keserasian norma-norma masyarakat. Keenam, sebagai institusi sosial dan ritual keagamaan. Ketujuh, sebagai sarana kelangsungan dan statistik kebudayaan. Kedelapan, sebagai wujud integrasi dan identitas masyarakat. Jenis musik tradisional. Pengelompokan jenis musik tradisional pada umumnya terkait dengan kedudukan musik tersebut pada acara, kegiatan atau upacara adat tradisi tertentu. Setiap daerah, budaya, etnis atau suku bangsa memiliki corak-corak musik atau untuk perayaan adat tradisi sesuai dengan ragam musik khas masing-masing. Oleh karena itu, pembagian jenis musik tradisional dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, musik tradisi untuk upacara terkait siklus kehidupan dan kematian. Yang kedua, musik tradisi untuk upacara perawatan sumber-sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup. Yang ketiga, musik tradisi perayaan sosial dan kenegaraan dan lain-lain. Selain itu, jenis musik tradisi juga dapat mengacu pada pembagian masing-masing budaya
musik antara daerah seperti berbagai musik tradisional antara lain. Contoh seni musik tradisional Indonesia. Yang pertama, gambang kromong dari Betawi, keroncong dari Jakarta, karang dodou, angklung buhun, tabung salimpat, kombi, krumpuyung.